Bab 584. Mempermalukan diri sendiri. Segerombolan orang mengikuti Jericho ke pintu depan Tomota Group. Tokia langsung tahu ada yang tidak beres ketika dia melihat Jericho dan rombongannya datang dari kejauhan. Untuk menghindari dipermalukan di depan umum, Tokia memilih untuk kembali ke Tomota Group. Recha menghentikan Tokia dan berkata, "Tokia, situasi akan jadi lebih buruk jika kamu menghindarinya sekarang. Masalah akan terselesaikan jika kamu mau hadapi langsung." Tokia menghela napas dalam hati. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk menghindar apabila masalahnya bisa terselesaikan jika dia menghadapinya secara langsung. Namun pertanyaannya adalah, apa yang akan berubah ketika dia hadapi masalahnya? Masalahnya bisa selesai? Tidak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain penghinaan. Dan saat ini, Jericho dan rombongannya sudah mendekat. Mengenai cara untuk menghina Tomota Group, Jericho sudah memperoleh kesepakatan dengan keluarga Mashita dari kota Midgar dan Astina. Baru saja tiba, Brahma langsung dengan agresif berkata, "Dakota, keluar kamu." Keluarga Mashita dari kota Geffen sudah dikeluarkan dari keluarga Mashita dari kota Midgar. Kamu masih saja berdiri dengan mereka. Jangan-jangan kamu mau hianati keluarga ini juga. Dakota tidak menanggapinya dan hanya berdiri dengan tegap di sebelah Tokia. Riku dengan marah berkata, bahkan omongan kakek gak didengerin, kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Mashita." "Kakek, dia telah memutuskan untuk hianati keluarga ini. Kenapa kamu masih membujuknya?" Brahma berkata, "Kamu benar-benar mengecewakanku, Dakota. Sekarang aku dengan resmi mengeluarkan aturan keluarga nomor 3 dan menyatakan bahwa kamu telah diusir dari keluarga Mashita." Meskipun Brahma telah membuat pengumuman tentang pengusiran Dakota dari keluarga Mashita di desa Madrun beberapa hari yang lalu, namun dia tidak keberatan untuk mengusirnya sekali lagi demi mempermalukan Tomota Group. Dakota menghela napas. Dia tidak terlalu kecewa dengan perlakuan keluarga Mashita kepadanya dan bahkan sudah putus asa dengan keluarga ini. Recha menepuk bahu Dakota, "Ngapain ngeluh? Mereka hanyalah orang-orang yang tidak bermoral, biarkan mereka senang sebentar. Aku janji, nanti mereka akan memohon padamu untuk kembali." Brahma berkata dengan acuh tak acuh, "Memohonnya untuk kembali, buat apa? Untuk habisin makanan? Atau kamu merasa kami tidak bisa hidup tanpa dia? Nona Sumoto, jika kamu tidak keberatan, semua pekerjaan Dakota di keluarga Mashita akan kuserahkan padamu." Astina tersenyum, "Tidak kusangka Tuan Mashita begitu murah hati. Kalau begitu, aku akan menerimanya dengan senang hati." Dakota tertegun, dia bertanggung jawab atas semua bisnis besar di keluarga Mashita. Begitu mudahnya Brahma menyerahkan tanggung jawab ini kepada orang luar. Ternyata, dia tidak lebih dari orang luar di mata keluarga Mashita. Astina tersenyum penuh kemenangan, "Recha, hari ini aku datang ke sini untuk berterima kasih padamu. Aku ingin berterima kasih padamu karena tidak menikahiku pada saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari keluarga Mashita. Bahkan tidak mungkin menemukan pria idamanku." Sambil berbicara, Astina memberikan 2 surat undangan kepada Recha dan Tokia. Namun sebelum mereka menerimanya, surat undangan itu jatuh ke tanah. Astina berkata, "Aku dan Jericho akan menikah bulan depan, dan kami ingin mengundang kalian ke pesta pernikahan kami. Dan apa kamu tahu, Recha, keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku adalah mencampakkanmu." Tidak disangka, Recha tertawa terbahak-bahak, "Haha, kamu benar-benar bukan orang bodoh dan naif biasa. Kamu benar-benar berpikir bahwa dongeng Cinderella itu akan terjadi di kenyataan? Jericho hanya perlakukanmu sebagai mainannya saja, dan hanya orang bodoh seperti kamu yang menganggapnya serius." "Keluar!" teriak Astina dengan marah, "kamu hanya omong kosong saja karena iri padaku. Tapi benar juga, sekarang aku adalah sesuatu yang tidak bisa kamu raih. Tidak ada yang bisa kamu lakukan selain omong kosong. Dan kamu, Tokia, selama aku masih hidup, kamu akan selalu nunduk padaku. Tidak peduli itu dulu atau sekarang,
bahkan ke depannya juga tidak akan berubah. Kamu hanya pantas menerima barang bekas dariku. Bab 585. Siapa pemenangnya? Tokia menundukkan kepala dan menghela napas. Yang Astina katakan mungkin memang benar. Hidup dia selamanya tidak akan sebaik Astina. Astina mencibir. Tampaknya hari ini Tomota Group akan bangkrut jika tidak terjadi apa-apa. Nanti kalian semua akan mengemis di jalan. Tenang saja, melihat hubungan kami yang dulu dekat seperti saudara, nanti akan kuberikan 2 roti kepadamu. Jericho tertawa. Astina, bukankah itu terlalu kejam? Setidaknya kami sudah kenal lama. Gini saja, akan kuberikan kalian kesempatan terakhir. Sambil berbicara, Jericho mengeluarkan sebuah kontrak dan berkata, 20 juta, serahkan Tomota Group padaku. Kalian bisa hidup layak dengan uang 20 juta ini. Dan hanya ini yang bisa kulakukan untuk kalian. Astina penasaran dan bertanya, Jericho, bukankah 2 hari yang lalu kamu bilang 200 juta? Jericho menjawab, tapi kondisi Tomota Group sekarang tidak seperti dulu lagi. Mereka hanya bernilai 20 juta saja sekarang. Hahaha. Kedua orang itu tertawa dengan angkuh. Mereka tersenyum ringan dan berkata, sekarang aku juga berikan kesempatan terakhir padamu, Vasque. 2 juta, serahkan grup Vasque kepadaku. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan sepeser uang pun. Sambil berbicara, dia juga mengeluarkan sebuah kontrak. Astina menerimanya dan meliriknya sebentar saja, kemudian dia tertawa hingga air matanya keluar. Ya Tuhan, tidak kusangka dia sudah siapin kontraknya. Haha, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian seperti ini. Tidak ada kesadaran diri sama sekali. Kamu tidak pernah bercermin setiap kali ke kamar mandi? Tokia dan keluarganya tiba-tiba merasa sangat malu hingga wajah mereka pun menjadi merah. Apa yang sedang Reca lakukan sih? Grup Vasque begitu hebat sekarang, 2 miliar saja belum tentu mereka mau. Dan dia ingin membelinya dengan harga 2 juta, bahkan kontraknya saja sudah disiapin. Apakah ini belum cukup memalukan? Jericho menerima kontraknya dan langsung merobeknya di tempat. Oh ya, aku dengar kalian berhasil mengundang Jenderal Perang Gok dan Simon ya. Jangan-jangan kamu mau meminta mereka untuk maksa aku tanda tangani kontrak ini? Astina tercengang. Hah, dia berhasil mengundang Jenderal Perang Gok dan Simon? Jericho menjawab, iya, Salt Entertainment yang merilis berita ini, Reca sendiri yang mengatakannya. Astina lalu sibuk mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya, lalu berkata, Pev, itu benar. Orang zaman sekarang ya, benar-benar berani melakukan apapun demi memuaskan diri dan meningkatkan reputasi mereka. Hahaha, kerumunan orang juga ikut tertawa terbahak-bahak. Bahkan Tomota Group yang kecil ini juga tidak merasa malu untuk buat lelucon sebesar ini, benar-benar tidak tahu malu. Padahal Jericho lah yang sudah berhasil undang Jenderal Perang Gok dan Simon, tapi mereka masih membuat lelucon seperti ini. Bukankah mereka sedang mempermalukan mereka sendiri? Mempermainkan popularitas orang, sungguh memalukan. Menurut aku sih, media Salt Entertainment tidak bermoral karena merilis berita palsu. Mereka harus dilarang. Wajah Tokia dan yang lain berubah pucat. Seharusnya mereka tidak merilis berita ini. Lihatlah sekarang. Benar-benar memalukan. Reca bahkan berani melakukan hal tercela seperti ini untuk memuaskan dirinya. Dan di saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, lihat, ada konvoi kendaraan militer yang sedang menuju ke sini. Jangan-jangan itu adalah Jenderal Perang Gok. Wow, semua orang menoleh dan memandangnya. Beberapa kendaraan militer sedang melaju ke sini dengan perlahan. Gungnir I5, simbol status dan kedudukan. Hanya orang dengan pangkat ketua saja yang bisa mendudukinya. Meskipun memiliki banyak uang, tapi jika tidak memiliki kekuasaan, kamu juga tidak akan bisa membeli mobil ini, karena kamu harus memiliki latar belakang politik untuk bisa membeli Gungnir I5. Jericho tertawa pelan dan berkata, ayo kami pergi dan bertemu dengan Jenderal Perang Gok.
Apakah dia akan membakar Tomota Group jika tahu bahwa ada yang menggunakan namanya untuk naikin reputasi? Hahaha, sekelompok orang itu berjalan pergi. Tokia dan yang lainnya merasa lebih putus asa. Recha mengerutkan keningnya. Situasi apaan ini? Lone Wolf berani datang ke acara pembukaan grup Fazke tanpa perintah darinya? Lelucon ini sungguh tidak masuk akal. Bab 586, Puncak Kehidupan. Jangan-jangan ini adalah Jenderal Perang Gok yang palsu. Jericho seharusnya tidak akan begitu berani mencari seseorang untuk menyamar menjadi Jenderal Perang Gok, kan? Semua kendaraan militer itu perlahan-lahan berhenti di depan pintu grup Fazke. Kemudian para prajurit turun dari mobil dan dengan serempak mengerumuni Gungnir I5, lalu berteriak secara bersamaan, "Silakan turun, Jenderal Perang Gok." Kerumunan yang sedang menonton menjadi gugup. Mereka bahkan tidak mengedip mata. Mereka akan segera melihat sosok Jenderal Perang Gok dan seketika merasa bahwa mereka berada di puncak tertinggi dalam hidup mereka. Pintu mobil lalu terbuka, dan sosok tubuh yang besar dan tinggi keluar dari dalam mobil. Sosok yang terlihat sangat berkuasa dan luar biasa itu mengenakan seragam militer dan sepatu bot militernya. Dan meskipun dia memakai kacamata hitam dan masker, namun dia tidak bisa menyembunyikan auranya. Kerumunan orang seketika langsung merasa tercekik dan tidak berani menarik napas. Recha menjadi sangat marah ketika melihat sosok itu. Ternyata ini memang benar adalah Jenderal Perang Gok yang palsu. Jericho sungguh berani, dia sampai mencari seseorang untuk menyamar menjadi Jenderal Perang Gok. Tampaknya kali ini, bahkan tuannya juga tidak akan bisa melindunginya. Bagaimanapun juga, menyamar sebagai perwira yang masih berstatus aktif, terutama yang memiliki pangkat tinggi seperti Jenderal Perang Gok, akan diperiksa langsung oleh Ketua Nomor 1. Jericho segera menyapanya dan membungkuk, "Salam hangat kepada Jenderal yang datang ke grup Fazke untuk memandu acara pembukaan kami. Kehadiran Anda telah menyinari grup Fazke." Jenderal Perang Gok dengan ramah berkata, "Fazke, kami ini sudah kenal lama, jadi kamu tidak perlu memberiku penghormatan seperti ini. Mari kita masuk, jangan sampai acara pembukaan kamu terganggu." "Balek, baik." Jericho segera membawa Jenderal Perang Gok masuk ke grup Fazke. Kerumunan orang langsung menjadi gempar setelah menyaksikan hal ini. "Apa kami tidak salah dengarkan?" Jenderal Perang Gok bahkan berkata bahwa dia dan Jericho sudah kenal lama. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa hubungan Jericho dan Jenderal Perang Fazke begitu dekat. Bahkan jika hanya melihat hubungan ini saja, dan grup Fazke tidak terkenal, itu sungguh keterlaluan. Tomota Group benar-benar cari mati melawan grup Fazke. Setelah Jenderal Perang Gok masuk, kerumunan orang langsung berdiskusi tentang hubungan mereka berdua. Dakota menatap punggung Jenderal Perang Gok dengan tatapan bingung. Pada dasarnya dia sangat pasti bahwa Jenderal Perang Gok adalah pahlawannya. Namun mengapa aura Jenderal Perang Gok ini begitu berbeda dengan aura seorang tokoh pahlawan? Jangan-jangan aku yang salah? Dakota mengerutkan keningnya. "Pahlawanku bukan Jenderal Perang Gok." Recha tertawa ringan, "Kamu tidak salah, hanya saja, ini adalah Jenderal Perang Gok yang palsu." Satu perkataan darinya membuat semua orang menatapnya. Recha omong kosong lagi. Di dunia ini, hanya orang-orang yang sudah bosan hidup saja yang berani menyamar menjadi Jenderal Perang Gok. Sekarang Tomota Group menjadi lebih sunyi lagi, karena banyak sekali karyawan mereka yang diam-diam pergi melihat Jenderal Perang Gok. Tokyo menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sudahlah, sekarang aku umumkan bahwa acara pembukaan ini sudah berakhir. Ayo pulang." Semua orang menghela napas dan berbalik badan. Dan ketika Recha ingin menahannya, tiba-tiba ada yang berteriak, "Lihat, Tuan Simon telah datang." Kerumunan yang berhasil tenang akhirnya menjadi heboh kembali. Ada yang berteriak, "Cepat-cepat hubungi Jericho, supaya dia bisa keluar untuk menyambutnya." Pelayan yang berada di depan pintu grup Fazke langsung bergegas masuk untuk memberitahu Jericho. Jericho segera berjalan keluar. Dia berlari kecil sepanjang jalan untuk menyambut Simon. Recha berkata kepada Tokyo, "Tokyo,
Ayo kami ke sana untuk menyambutnya. Tokyo langsung kehilangan kesabarannya. Sambut apaan? Apa kami belum cukup memalukan? Recha termenung. Iya, ada benarnya juga. Sungguh memalukan jika kami menyambutnya dengan status seperti ini.